Halo teman-teman semua, hari ini aku dan Kenneth ingin pergi ke Jogja bertemu dengan kakek dan nenekku. Siapa yang mau ikutan juga? Eits, tunggu dulu. Kita saksikan video yang satu ini dulu ya. Teman-teman semua, meskipun kita sedang beribadah di rumah, ayo perhatikan apa yang harus dipersiapkan. Pertama-tama, kalian harus tetap pakai baju yang rapi, sopan, dan nyaman ya. Karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, teman-teman harus tetap fokus dalam beribadah. Jangan sambil makan, main, ataupun ngobrol ya. Yang ketiga, ibadahlah dengan antusias ya teman-teman. Jangan sambil tidur-tiduran karena mata Tuhan melihat kita semua. Yang terakhir, teman-teman harus tetap semangat dalam beribadah. Ibadahnya harus sungguh-sungguh agar hati Tuhan tetap disenangkan. Nah, ini tempat duduk kita nih. Oke, teman-teman, sama kita menunggu kita sampai di Jogja, ayo kita nyanyi yuk. Teman-teman di rumah juga boleh ikutan ya. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Gerard, ini pengalaman pertama aku loh naik kereta api. Wah, aku seneng banget. Kalau kamu? Lah, aku udah sering. Aku pernah ke Bandung, lihat gunung, dan ke Magelang, lihat Candi Borobudur. Wah, kalau aku pikir ya, Indonesia tuh luas banget. Gak kalah indahnya lawan luar negeri. Ada loh pulau-pulau Indonesia yang terindah. Oh iya, aku ingat ada Pulau Komodo dan Pulau Bali yang terkenal banget loh. Aku bersyukur jadi anak Indonesia. Iya sama, teman-teman, ayo kita naikkan rasa syukur kita yuk. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Na 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 na. 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 Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You find my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na
take in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You light my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. 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 Aku juga bangga tinggal di Indonesia. Kamu tahu nggak kalau Indonesia itu terkenal dengan keramahnya dan mereka sedang bergotong royong. Iya, semua dikerjakan bersama-sama. Ken, aku masih keingatan kalau ada pernah tetanggaku yang sakitnya ya parah gitu sih. Terus dia nggak punya mobil, jadi tetanggaku yang lain yang mempunyai mobil membantu dia. Terus membawa dia ke rumah sakit. Coba kalau terlambat. Wah iya, kalau kita lagi susah, terus ada teman yang bantu, senang banget ya. Aku jadi keingatan loh kalau ada cerita yang di Alkitab ada seorang yang sakit dibantuin oleh temennya. Yuk kita dengar ceritanya. Ayo. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka
kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berkatilah kakak dan teman-teman yang di rumah untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dan mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak sungguh bersuka cita hari ini kakak bisa ada di tempat ini untuk menceritakan firman Tuhan buat setiap adik-adik di rumah. Nah, adik-adik di rumah, kita tahu kalau kita tinggal di Indonesia. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, bangsa, budaya, dan lain-lainnya adik-adik. Ada yang suku Jawa, ada yang suku Betawi, ada yang suku Batak, ada suku-suku lainnya. Tapi adik-adik, Indonesia itu punya satu ciri khas khusus. Di antara banyak-banyak suku bangsa yang ada di Indonesia, mereka punya yang namanya care atau peduli. Sama seperti gereja kita adik-adik. Gereja kita khususnya Kids Ministry juga mengajarkan setiap adik-adik di rumah untuk care atau peduli. Nah, adik-adik, ada satu pertanyaan mungkin buat setiap adik-adik di rumah nih. Adik-adik di rumah merasa adik-adik kecil. Adik-adik di rumah merasa, Kak, aku kan badannya kecil. Kak, aku kan masih kecil. Aku nggak mungkin bisa care. Jawabannya adalah adik-adik bisa. Kenapa kakak bilang bisa? Karena satu hal adik-adik, Tuhan menciptakan setiap manusia, khususnya dirimu yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah, kakak yang ada di tempat ini, itu Tuhan sudah tanamkan diri kita ada rasa peduli atau care. Makanya kakak bilang, adik-adik di rumah, sekalipun kalian kecil, kalian punya yang namanya care. Gak percaya? Nah, hari ini kakak akan menceritakan tentang care. Care dalam Alkitab maupun care dalam kehidupan kita di dunia ini. Terutama di Indonesia. Nah, kakak mulai dengan di Indonesia. Kalau tadi adik-adik berpikir, Kak, aku masih kecil, Kak. Kak, aku nggak mungkin, Kak, bisa care pada sesamaku. Kakak kasih tahu adik-adik. Di Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah, di saat-saat ini, ada loh anak-anak yang mau care, peduli pada sesamanya. Contoh yang kakak mau ambil adalah 2 orang anak perempuan yang ada di Jawa Tengah. Mereka care, mereka peduli pada sesama mereka. Caranya mereka gimana? Cara mereka adalah yang luar biasa di masa pandemi ini adik-adik, di masa COVID ini, 2 anak ini membuat satu tindakan yang disebut dengan care, atau mereka melakukan perbuatan peduli kepada sesama. Yang mereka lakukan adalah mereka memberikan semua tabungan mereka yang telah mereka kumpulkan bertahun-tahun sejak mereka kecil. Dari mana? Dari mereka mendapatkan uang jajan, mereka sisihkan tabungan tersebut yang tadinya tabungan tersebut untuk digunakan untuk masa depan mereka. Tapi di tahun ini mereka tergerak untuk melakukan yang namanya care atau peduli kepada sesama adik-adik. Yang mereka lakukan adalah mereka memberikan semua tabungan yang mereka sudah kumpulkan untuk tenaga medis. Dan adik-adik tahu bahwa di masa pandemi ini, di masa COVID ini, banyak sekali keperluan-keperluan yang diperlukan oleh tenaga medis. Dan anak-anak ini tahu mereka mau melakukan care, mereka mau melakukan peduli kepada sesama dengan memberikan apa yang mereka punya kepada sesama adik-adik. Nah, adik-adik, untuk adik-adik mau lihat, bener gak omongan kakak ini? Nah, kakak mau tampilkan video yang adik-adik bisa tonton, dan adik-adik kita siap-siap untuk nonton ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 2 orang anak di Semarang, Jawa Tengah menyumbangkan uang tabungannya untuk dibelikan alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis. Hal ini mereka lakukan guna bantu mencegah penyebaran COVID-19. Saya Desi. Ya, ini anak saya. Kamu namanya siapa? Olivia. Kamu siapa? Regina. Ditemani kedua orang tuanya, kakak beradik Olivia dan Regina mendatangi rumah dinas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Minggu 19 April. Kepada Gubernur Ganjar Pranowo, keduanya memberikan uang tabungan mereka yang telah dikumpulkan selama setahun. Tabungan ini berasal dari hasil berjualan stiker dan uang jajan yang mereka sisihkan. Tiap hari 10.000. Oh gitu.
Kamu ikut Olivia aku. yang berusia 8 tahun dan Regina adiknya yang berusia 6 tahun menyumbangkan tabungannya untuk dibelikan masker serta alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan. Selamat sore Pak Ganjar. Sebelumnya, Olivia dan Regina menyampaikan niat menyumbangkan tabungannya ke Gubernur Ganjar Pranowo lewat media sosial. Tak mereka sangka, pesan keduanya direspons sang gubernur. Berikan kepada Pak Ganjar. Atas sumbangan yang diterimanya, Gubernur Ganjar Pranowo mengapresiasinya. Dia jualan, jualan mainan, terus kemudian hasilnya ditabung. Dan dari anak-anak kita belajar nilai-nilai kemanusiaan, dia belajar soal kepedulian. Bagaimana anak-anak kecil yang sudah mengerti bahwa para tenaga medis, dokter, perawat itu butuh bantuan. Mungkin dia belum berpikir jauh, tapi dia sudah berpikir ada APD yang disumbangkan. Keren ya? Makasih ya, Olive sama Flor. Ya, makasih ya. Gubernur Ganjar Pranowo berharap apa yang disampaikan kedua anak ini bisa menginspirasi lebih banyak orang. Sehingga semakin banyak orang yang peduli pada upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Tim Liputan Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Nah, adik-adik, sudah nonton videonya kan? Menurut adik-adik, kira-kira kita bisa nggak melakukan care, terutama adik-adik di rumah? Masih ragu nggak kita bisa melakukan care atau peduli kepada sesama kita? Adik-adik bisa kok melakukannya. Contoh seperti video tadi. Dia memberikan apa yang dia punya kepada sesamanya karena dia tergerak untuk peduli kepada sesama adik-adik. Seperti yang diajarkan Yesus kepada setiap manusia untuk care, untuk peduli kepada sesama. Jangan lagi ragu untuk melakukan care. Tindakan peduli kepada sesama kita adik-adik. Nah, sama seperti firman Tuhan. Kakak mau garis bawahi lagi. Care. Di firman Tuhan juga dijelaskan ada satu kejadian di mana ada seorang yang lumpuh bertahun-tahun. Seorang yang lumpuh, dia tidak berjalan, tidak bisa berjalan adik-adik. Kalau dia mau pergi ke satu tempat, dia harus ditandu, pakai tandu oleh teman-temannya untuk pindah ke satu tempat tersebut. Nah, teman-temannya ini care. Teman-temannya ini peduli banget loh sama orang lumpuh ini. Karena kenapa? Karena orang lumpuh ini adalah sahabatnya. Mereka tahu perintah Tuhan, yaitu kasihilah sahabatmu. Makanya mereka melakukan yang namanya care. Satu ketika, teman-temannya dan orang lumpuh ini tahu kalau Yesus sedang berkhotbah, sedang mengajarkan firman Tuhan di satu tempat. Dan akhirnya orang lumpuh ini bilang, teman-teman, tolong aku dong. Aku mau ketemu Tuhan Yesus. Karena aku tahu Tuhan Yesus itu yang aku dengar, dia mampu melakukan mujizat dan menyembuhkan orang sakit. Bahkan ada orang yang mati pun bisa dibangkitkan. Dan aku pengen ketemu Tuhan Yesus. Lalu teman-temannya juga mendengar banyak sekali perkataan-perkataan tentang perbuatannya Tuhan Yesus. Lalu dengan inisiatifnya mereka, dengan perbuatan yang mereka mau lakukan kepada temannya ini, dia melakukan yang namanya care, peduli. Apa yang mereka lakukan? Mereka membawa teman mereka yang lumpuh ini, orang lumpuh tadi yang tidak bisa berjalan, untuk pergi ke tempat di mana Tuhan Yesus sedang mengajar, sedang berkhotbah kepada banyak orang. Dan mereka bawa teman mereka pakai tandu dalam perjalanan mereka. Mungkin perjalanan yang sangat jauh adik-adik. Adik-adik bisa bayangin kalau adik-adik bantu teman adik-adik yang nggak bisa berjalan pakai tandu, harus diangkat. Dan itu berat sekali. Perjalanannya mungkin sangat panjang. Tapi sekali lagi, karena ada care, karena ada peduli kepada orang ini, orang lumpuh ini, teman-temannya rela melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Akhir cerita, adik-adik, orang lumpuh ini sampai di tempat di mana Yesus sedang berkhotbah, sedang mengajar orang banyak. Tapi ternyata adik-adik, nggak sampai di situ adik-adik.
ternyata yang datang mendengarkan cerita Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus, khotbahnya Tuhan Yesus, itu banyak sekali adik-adik. Saking banyaknya, sangat banyaknya adik-adik, sampai kalau mau ketemu Tuhan Yesus aja nggak bisa adik-adik. Masuk ke dalam rumah di mana Yesus mengajar, itu nggak bisa adik-adik. Kira-kira temannya putus asa nggak? Nggak adik-adik. Teman-temannya, sekali lagi, karena mereka care atau peduli kepada temannya yang lumpuh ini, teman-temannya cari cara. Kira-kira gimana ya kalau supaya si orang lumpuh ini bisa ketemu Tuhan Yesus dan disembuhkan. Akhirnya mereka punya cara. Ya udah, aku naik ke atas. Nanti kamu ikut aku naik ke atas atap. Kita bongkar atapnya. Nanti kita turunkan orang lumpuh ini, teman kita ini, pakai tandu, pakai menggunakan tali, turun ke bawah, dan di bawah ada Tuhan Yesus. Oh ya, boleh. Dan adik-adik, teman-temannya naik ke atas atap. Waktu di atas atap, mereka membongkar atapnya. Satu persatu dibongkar supaya temannya yang lumpuh ini, berserta tandunya, berserta nanti dia bisa masuk ke dalam untuk ketemu Tuhan Yesus. Lalu diangkatlah temannya ini, dibawa naik ke atap, lalu diturunkannya. Temannya ini persis tepat ada di mana tempat Yesus sedang mengajar. Lalu Yesus melihat adik-adik, melihat perbuatan mereka. Yesus sangat menghargai setiap perbuatan yang mereka lakukan. Mereka cuma melakukan hal simple, care atau peduli. Mereka care kepada teman mereka tolong teman mereka untuk ketemu Tuhan Yesus. Dan di situ Tuhan Yesus bilang sama orang tersebut, diampunilah dosamu. Wah, orang banyak di situ termasuk ahli Taurat, orang Farisi bingung. Kok diampunilah dosamu? Lalu Tuhan Yesus bilang sama mereka, sekarang angkat tandumu, berjalanlah. Wah, yang luar biasa adik-adik. Orang lumpuh tadi, itu dia angkat tandunya, dia lalu berjalan. Dia coba jalan lagi, dia coba jalan sana, coba jalan sini. Dia sangat senang adik-adik. Dan teman-temannya yang tadi bawa orang lumpuh ini, sama. Dia juga senang. Saking senangnya mereka tertawa. Mereka melihat orang lumpuh ini bisa berjalan adik-adik. Kenapa adik-adik? Kenapa ini bisa terjadi? Pertama, pastinya karena mujizat dari Tuhan Yesus yang mereka dengar. Dan yang kedua, yang paling utama nih adik-adik, adalah rasa peduli mereka. Rasa care mereka kepada teman mereka yang lumpuh ini. Mereka mau bawa teman mereka yang lumpuh ini untuk ketemu Tuhan Yesus. Bukan cuma ketemu loh adik-adik, tapi mereka membantu supaya orang lumpuh ini bisa benar-benar ketemu Tuhan Yesus. Mereka benar-benar care sama teman mereka yang lumpuh ini adik-adik. Adik-adik, lewat dua kejadian tadi, kejadian di Indonesia, kejadian di Alkitab, Tuhan sangat-sangat peduli dengan setiap orang. Dan Tuhan ingin setiap adik-adik di rumah, kakak-kakak di tempat ini, ingin semuanya itu punya rasa yang namanya care, peduli. Nggak ada kata tidak bisa adik-adik. Kalian bisa. Kalau dua anak tadi yang ada di Jawa Tengah saja bisa, kalau tadi yang di Alkitab teman-temannya bisa punya rasa care, rasa peduli, kakak yakin adik-adik di rumah pasti punya yang namanya rasa care atau peduli yang bisa adik-adik bagikan kepada teman-teman kalian. Contohnya apa? Contohnya hal simpel, membantu, menolong, bergotong royong, atau melakukan segala sesuatu yang adik-adik rasa, Kak, aku tergerak untuk bantu orang ini. Kak, aku tergerak untuk mengasihi orang ini. Itu yang dinamakan care atau peduli adik-adik. Adik-adik, sekali lagi, kakak ingatkan setiap adik-adik di rumah bahwa Tuhan sangat peduli kepada kamu. Dan kamu harus juga care dan peduli kepada sesamamu.
Nah, adik-adik, kita mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yuk. Tutup matamu, lipat tanganmu, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, kami masih kecil Tuhan. Kami belum mengerti apa-apa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, waktu kami datang di hadapan Tuhan, waktu kami minta Tuhan berikan rasa care itu dalam diri kami, supaya kami boleh impartasikan, supaya kami boleh berikan juga rasa peduli yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bisa bagikan kepada sesama kami Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, biar semakin hari semakin Tuhan tambahkan rasa kepedulian kepada setiap kami. Kami tahu ini masa-masa sulit Tuhan. Ini masa-masa di mana Tuhan ingin setiap kami melakukan yang namanya care, yang melakukan yang namanya peduli kepada sesama kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, setelah kami mendengar cerita tadi, semakin hari kami boleh semakin lagi care dan peduli kepada teman-teman kami. Tidak ada kata tidak bisa Tuhan. Kami mau melakukannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami melakukan care, waktu kami melakukan peduli kepada sesama kami akan diberkati oleh Tuhan juga. Dan kami percaya lewat perbuatan kami, banyak orang yang akan diberkati. Banyak orang yang akan mengerti dan mengenal apa itu care dan peduli dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan, kami percaya minggu depan kami akan kembali lagi beribadah walaupun secara online Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu hadir dalam ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekali lagi kakak bilang sama adik-adik, tidak ada kata tidak bisa. Tapi adik-adik bisa melakukan yang namanya care atau peduli. Tuhan Yesus memberkati. Wah, seneng banget ya kan kau punya temen-temen kayak di cerita tadi. Iya, teman-temannya begitu peduli terhadap keadaan temennya yang sakit. Sudah gitu, mereka udah manjat atap rumah. Pasti susah sekali. Ih, aku pengen buru-buru ke rumah kakek nenek aku loh di Jogja. Soalnya mereka udah tua. Mereka hanya berdua lagi di rumah. Jadi seperti firman Tuhan tadi, aku mau jadi orang yang peduli terhadap sesama. Dan aku mau mulai dari keluargaku dulu. Kita harus peduli kepada keluarga kita, teman-teman kita, dan guru kita. Tapi caranya gimana ya? Caranya gini, kita harus tanya salam kepada mereka, mendengarkan mereka, dan teman kita bukan HP-nya ya. Iya, kita tadi liatin HP terus, senyum-senyum sendiri. Asik, udah sampai di Jogja. Teman-teman, kita pamit di sini dulu ya. Sekarang beri salam kepada orang-orang di dekatmu, peluk mama papa dan say I love you and thank you. Nah adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Kakak mau ajak kita semuanya untuk doa. Tutup mata kalian, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Hadirat-Mu memenuhi rumah kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur biarlah melalui pujian, penyembahan, dan firman yang kami naikkan hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau tetap Tuhan terus mencari Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Adik-adik, angkat kedua tanganmu. Kita mau menerima berkat. Diberkatilah Engkau di dalam studimu, di dalam keluargamu, apapun yang kau lakukan dibuat berhasil dan beruntung. Biarlah kau terus setia di dalam Tuhan dan terus mencari Tuhan dari hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Burung-burung pun